Baik, mohon maaf ini merupakan part 2 dari video kami. Jadi, di sini akan dijelaskan kembali mengenai etika, akan dijelaskan oleh saudari Safa. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika diterapkan pada komunitas. Jadi etika ataupun kode etik psikologi sendiri itu merupakan sesuatu yang penting ketika dilakukan asesmen komunitas. Karena sebagai bidang ilmu dan praktik profesional, psikolog memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap individu, kelompok, masyarakat, ataupun anggota asesmen sendiri yang akan dilayani ataupun yang akan diasesmen. Jadi, kode etik psikologi memberikan paduan dan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh para profesional psikolog dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Lalu, untuk asesmen komunitas melibatkan penilaian dan analisis tentang kelompok ataupun masyarakat dalam lingkungan tertentu. Proses ini dapat mengumpulkan data sensitif, intervensi, dan perencanaan yang dapat berdampak langsung pada kehidupan kelompok tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penerapan etika dan kode etik psikologi untuk menjaga integritas, kualitas, dampak positif dari proses asesmen komunitas itu sendiri. Next. Next. Untuk prinsipnya, lalu, di dalam kode etik psikologi, biasanya mencakup beberapa prinsip umum, seperti prinsip kelayakan, yang berupaya untuk mendukung kesejahteraan dan kepentingan pihak yang dilayani. Lalu, untuk prinsip keadilan, memastikan bahwa semua anggota komunitas diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan dengan menghormati hak-hak yang mereka miliki. Lalu, untuk prinsip otonomi, menghormati hak peserta untuk memberikan persetujuan informasi dan melakukan keputusan sendiri dalam berpartisipasi dalam asesmen komunitas itu sendiri. Lalu, untuk prinsip kerahasiaan ataupun prinsip privasi, memastikan bahwa data yang dikumpulkan ataupun informasi yang diungkapkan oleh peserta ataupun kelompok itu tetap rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan yang telah disepakati. Lalu untuk prinsip yang terakhir ataupun prinsip integritas, menjaga kualitas dan kejujuran dalam setiap tahap asesmen komunitas, termasuk pelaporan dan interpretasi datanya. Next. Lalu penerapannya pada jurnal kelompok yang kami gunakan, itu ditemukan beberapa etika, yaitu pada pasal 2 ataupun pada pasal prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan, bahwa diperlukan atau melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Lalu ditemukan pada jurnal bahwa penelitian yang ada di penelitian ini yang dilakukan pada pedesaan dan perkotaan dirahasiakan identitasnya. Lalu pada pasal 20 ataupun informed consent dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, pemberian dan penyampaian informed consent atau lembar persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan, pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Dalam IC membuat tentang keadilan untuk mengikuti proses tanpa paksaan, perkiraan waktu, gambaran yang akan dilakukan, keuntungan resiko, jaminan kerahasiaan, dan orang yang bertanggung jawab. Lalu pada penelitian ini ditemukan bahwa pada kelompok sasaran yang akan digunakan sebagai asesmen komunitas, diberikan IC untuk sebagai persetujuan di awal dan pemberian informasi prosedur dari penelitian untuk berpartisipasi dalam penelitian agar saat dalam proses penelitian, partisipasi dapat paham dengan alur penelitian dan mengikuti penelitian tanpa paksaan. Sekian, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Safa atas penjelasan mengenai etika. Selanjutnya adalah mengenai monitoring akan dijelaskan oleh saudari Rita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai monitoring dan evaluasi.
Monitoring sendiri merupakan proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, memberikan petunjuk secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya yang perlu diketahui oleh pelaksana dan pembuat keputusan tanpa memberikan penilaian apakah efektif dan efisien atau tidak. Sedangkan untuk evaluasi merupakan proses untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya. Bentuk monitoring yang digunakan dalam asesmen komunitas pada jurnal ini yaitu yang pertama ada observasi lapangan, di mana melakukan pengamatan dengan cara mengamati secara langsung warganya dengan pengamatan visual yang hasilnya dicatat untuk hasilnya penelitian di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan perilaku keseluruhan di antara orang Tionghoa. Yang kedua, ada uji keterbacaan alat ukur. Sebelum alat tes disebarkan, peneliti melakukan uji keterbacaan yang dilakukan oleh 3 tenaga medis dan 7 warga penduduk untuk menjawab kuesioner. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang telah diujikan ke 3 partisipan sebelum disebarkan ke seluruh Cina. Dan yang terakhir yaitu fokus kelompok atau penelitian. Untuk mengetahui kesenjangan pengetahuan, perilaku, dan kesehatan mental antara warga pedesaan dan perkotaan pada masa COVID-19 di Cina. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Rika atas penjelasan mengenai monitor. Berikut merupakan daftar pustaka atau dari jurnalnya sendiri, yaitu milik Julie and Huang, dengan judul Rural Urban Disparities in Knowledge, Behavior, and Mental Health During COVID-19 Pandemic. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan mengenai jurnal yang ketiga ini dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton Ibu Panca. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa video ini ada 2 part. Yang pertama penjelasan mengenai permasalahan, tujuan, serta metode dan teorinya. Sedangkan part kedua adalah etika serta monitoring. Sekian mungkin yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.